Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam harus senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, grade 9 yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran IPS untuk pertemuan yang kedua ya. Baik anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan ke materi mengenai distribusi. Ya, silakan lihat ya PowerPoint mengenai materi yang akan sama-sama kita bahas. Ini yang pertama adalah di pertemuan yang kedua ini mengenai distribusi. Ya, distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan atau lembaga untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan tentunya ya. Nah, distribusi merupakan jembatan dari produsen kepada konsumen. Karena distribusi ini yang bertugas untuk menyalurkan. Fungsi dari distribusi yaitu menyebarkan barang hasil produksi ke orang yang membutuhkan. Berikutnya, supaya produsen bisa segera mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, ya distribusi punya fungsi juga supaya barang produksi itu produknya tidak kadaluarsa. Ya, karena kalau tidak segera disalurkan, tidak segera didistribusikan, dikhawatirkan konsumen tidak segera mendapatkan, produsen juga tidak segera mendapatkan keuntungan, dan pada akhirnya kalau tetap ditumpuk di gudang itu akan menjadi kadaluarsa. Ya, itulah fungsinya distribusi dan orang yang melakukannya adalah distributor. Next, kita lanjut. Salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Ya, distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Ya, jadi barang yang dihasilkan di daerah perkotaan ya secara merata sesuai kebutuhan akan disebarkan oleh distributor ini. Ya, distributor kan banyak. Ada sales, ada SPG, ada SPB, ya. Itu macam-macam. Kalau di kita itu bahasa distribusi penyalurannya itu ngampas ya. Ngampas untuk mendistribusikan barang-barang yang telah dihasilkan. Ya, itu seperti itu fungsi distribusi. Jadi menyebarkan, memeratakan barang-barang hasil produksi. Berikutnya, faktor pendorong distribusi. Nah, distribusi akan bisa berlangsung bila memenuhi keempat faktor ini. Yang pertama adalah ketersediaan pasokan barang. Barang kalau tidak ada, tidak bisa didistribusikan. Apa yang mau didistribusikan? Ya, jadi ketersediaan barang atau pasokan barang harus ada, harus baik, harus lancar. Yang kedua, alat angkut atau transportasi yang memadai. Ya, jadi angkutannya atau kendaraannya harus memadai, jangan sampai mogok, jangan sampai mengalami kerusakan di jalan atau hal-hal yang lain yang tidak diharapkan selama pendistribusian barang. Ya, jadi harus memadai, harus sesuai SOP perjalanan. Ya. Berikutnya infrastruktur distribusi juga harus memadai. Jalan rayanya jangan rusak. Ya, bagusnya memang diaspal ya supaya lancar pendistribusiannya tepat waktu, tepat sasaran. Dan juga jembatan-jembatannya juga harus bagus, tidak putus, apalagi bolong-bolong, rusak dan lain-lain. Dikhawatirkan akan mencelakai orang-orang juga termasuk yang melakukan distribusi. Dan yang keempat adalah biaya pengangkutan cukup murah. Ya, pendistribusian itu atau ongkir ya kalau bahasa online mah, ongkir itu harus murah. Jangan sampai ongkos atau biaya pengangkutan itu mahal karena jauh atau susah menjangkau konsumen. Pada akhirnya barang juga akan jadi mahal ya, karena
biaya pengiriman barang itu akan dibebankan kepada harga barang itu sendiri. Ya, karena kan kalau tidak dibebankan, dikhawatirkan produsen itu tidak mendapatkan keuntungan. Itu yang dikhawatirkan. Ya, seperti itu mengenai faktor pendorong. Lanjut kita ke faktor penghambat distribusi. Nah, ini penghambatnya ya, tidak terselenggara distribusi ini kalau ada hal yang berikut. Yang pertama adalah terhambatnya pasokan barang. Ya, kebalikan dari yang tadi. Jadi barang itu nggak ada, yang mau distribusikan itu nggak ada. Ya udah, berarti tidak ada distribusi. Ya, berikutnya faktor cuaca yang tidak mendukung, ada hujan, ya atau kabut, ya dan yang lainnya angin, itu diantaranya faktor cuaca. Berikutnya kurangnya armada pengangkut, kendaraannya kurang, barang produksi banyak, kendaraan untuk mendistribusikannya nggak ada. Akhirnya terjadilah keterlambatan, ya keterlambatan pasokan daerah-daerah yang membutuhkan. Yang keempat, biaya pengangkutan yang tinggi. Ya, dikhawatirkan kalau biaya pengangkutannya tinggi, harga juga jadi mahal. Peminat juga jadi berkurang. Persaingan jadi berkurang. Ya, kalah sama yang lainnya lebih murah. Yang bisa menyediakan dengan jarak yang lebih dekat. Kalau jarak lebih dekat kan otomatis biaya pengangkutannya pun jadi murah. Yang berikutnya kualitas infrastruktur, ya distribusi kurang baik, jalan rayanya belum diaspal, banyak lubang-lubang, banyak genangan air, terus banyak longsor, jembatan juga pada rusak, itu otomatis akan menghambat pendistribusian. Ya, itu mengenai penghambat distribusi. Next, kita lanjutkan. Nah, untuk pendistribusian ke luar negeri, ini tidak bisa pakai kendaraan darat yang biasa, seperti motor, mobil ya, mobil yang kecil-kecil apalagi. Kalau untuk ke luar negeri ini harus menggunakan kapal laut atau pesawat terbang. Ya. Ini kaitannya dengan ekspor impor. Ekspor menjual ke luar negeri, impor membeli dari luar negeri. Itu harus menggunakan kapal laut dan pesawat terbang dan memang volumenya itu pasti besar. Kalau menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, kalau tidak itu barang akan semakin mahal. Ya, karena untuk menutupi biaya pendistribusian atau ongkos kirimnya. Berikutnya, kegiatan distribusi ini sudah tadi ya, bertugas menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Misal kalau pengiriman jasa itu seperti gimana menyampaikan jasa? Kalau barang sudah ngerti, tapi kalau jasa gimana? Ya, jasa itu berarti tenaga ahli. Ya, di Indonesia itu banyak kan mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk pengeboran minyak, ya, untuk konsultan kontraktor itu banyak mendatangkan jasa dari luar negeri. Nah, itu berarti pendistribusian atau kita mengimpor jasa ahli ya dari luar negeri. Next, kita lanjutkan. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan. Maksudnya gini. Ketika kita membutuhkan sabun mandi, maka kita dengan gampangnya membeli ke warung terdekat. Nah, berarti secara tidak langsung kita dekat dengan pabrik sabun mandi tersebut, ya, dengan adanya distributor atau orang yang mendistribusikan. Ada kegiatan pendistribusian, jadi kita gampang. Mau minuman yang dingin atau minuman yang kemasan itu gampang, ya. Beras juga tinggal punya uang, ada, nggak usah nyari-nyari. Itu karena sudah ada yang berfungsi untuk menyalurkannya. Ya, berikutnya. Nah, konsumsi sekarang. Tadi produsen, distribusi, dan sekarang konsumsi. Konsumsi itu apa? Konsumsi ya adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Kita lihat dulu yang menghabiskan. Ini kaitannya dengan makanan atau barang-barang yang habis sekali pakai. Makanan udah jelas ya. Kecuali kalau makanan yang banyak atau ada pengawetnya itu bisa beberapa kali makan. Tapi kalau seperti kita beli mie ayam, bakso itu mah harus sekali habis. Kalau tidak dihabiskan ya mubazir nanti, ya basi atau yang lainnya. Berikutnya untuk barang selain makanan yang habis sekali pakai,
contohnya tisu, korek kuping, tusuk gigi ya. Itu yang begitu. Ya, contoh yang sekali pakai. Dan berikutnya ini yang ada mengurangi barang atau jasa. Nah, kalau mengurangi barang atau jasa, kita ambil contoh dengan pakaian. Pakaian kan nggak sekali habis pakai, bisa berulang-ulang, tapi akan berkurang kegunaannya. Maksudnya kualitasnya, warnanya jadi pudar, terus juga ada sobek-sobeknya kalau udah lama. Sepatu juga gitu, ketika dipakai pertama kali kan enak. Ketika sudah berkali-kali tidak begitu enak, tidak seperti pertama kali. Ya, itu berarti bisa didefinisikan, bisa dimaksudkan dengan mengurangi kegunaannya. Ya, lanjut. Nah, tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ya, tadi sudah ada pembahasan sebelumnya. Jadi kegiatan konsumsi adalah ya memenuhi kebutuhan secara langsung. Secara langsung itu dalam artian habis sekali pakai barang yang dibutuhkannya atau berulang-ulang. Ya, bisa jasa juga gitu. Sekali pakai ada, berulang-ulang juga ada. Kalau berulang-ulang ya seperti polisi, ya guru, terus jaksa, dosen, dokter itu berkali-kali. Kalau sekali pakai, misalnya kita naik angkot, kita bayar udah selesai, ya. Atau ada contoh yang lain, misalnya kalian yang lebih spesifik, yang lebih tepat, boleh. Yang sekali pakai itu yang seperti apa, ya. Misalnya sekali pakainya dalam jangka waktu yang sangat lama, misalnya jasa pembuatan kalender, misalnya, itu kan sekali. Setahun sekali itu mah jadi lama, itu sekali pakai. Atau tenaga musiman, tenaga kontraktor, tenaga kontrak sebuah pabrik, ketika order banyak maka karyawan kontrak itu akan dipanggil, ya. Kalau sudah ordernya berkurang maka karyawan tersebut akan diistirahatkan dulu. Itu yang kesana ya arahnya. Boleh kalian nanti cari lagi yang lebih tepat. Berikutnya, ciri benda konsumsi antara lain. Ya, berarti benda konsumsi. Ini definisi benda konsumsi nih, review dulu nih. Benda konsumsi ada benda bebas, barang konsumsi atau barang bebas. Barang konsumsi adalah barang untuk memenuhi kebutuhan kita yang untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Ya, pengorbanannya bisa alat tukar berupa uang, bisa juga tenaga kita, ya. Misalnya membawakan barang tersebut, membantu orang, ternyata orang tersebut malah ngasih uang ke kita, padahal kita tidak mengharapkan. Ya, atau jasa kuli pikul kalau di pasar-pasar ya banyak. Itu ke sana. Kalau kaitannya dengan tenaga. Atau berikutnya ke barang bebas. Barang bebas, barang yang tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya udara, air hujan, ya. Itu mah insya Allah gratis dari Allah, tinggal kita melakukan konsekuensinya, bukan untuk membayar. Kalau membayar tidak akan terbayar, ya, nikmat dari Allah. Ini hanya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya kita taat kepada aturan yang telah Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturannya ya seperti yang ada di Al-Quran, itu harus kita taati. Berikutnya, nih poin yang pertama. Benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Ya, tadi udah ya. Jadi benda yang konsumsi adalah benda ekonomi. Benda ekonomi itu benda yang tadi. Ya, ada dua. Maaf, benda ekonomi satu tadi yang memerlukan pengorbanan ya. Kalau yang satu lagi benda bebas. Berikutnya benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, itu. Jadi kalian untuk keinginan terhadap suatu barang itu, ngambil suatu barang atau membeli itu jangan keinginan, tapi harus butuh, harus kebutuhan. Kalau keinginan itu khawatirnya nanti keboros, tapi kalau butuh itu beda lagi ya. Itu yang harus segera terpenuhi kalau kebutuhan. Nah, makanya orang-orang itu melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan.
Yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Jadi benda konsumsi ini ada yang habis sekali pakai, ada juga yang berulang-ulang. Next, benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian dan ada juga yang dikonsumsi pemakaiannya berulang-ulang dalam jangka yang relatif lama. Yang relatif lama misalnya kendaraan, ya itu lama. Atau sepatu yang bermerek, pakaian juga, itu ya, itu relatif lama. Berikutnya, segmentasi pasar kegiatan konsumsi. Segmentasi itu berarti lebih ke jangkauan atau target, ya, target pemasaran. Nah, segmentasi pasar kegiatan konsumsi ini wilayahnya atau targetnya adalah berdasarkan geografi. Geografi itu apa? Kewilayahan, ya. Geografi kan letak suatu tempat dilihat dari permukaan bumi. Ya, itu geografi. Jadi lebih ke wilayahan. Demografi lebih ke penduduknya. Ya, penduduknya yang usia anak, dewasa, udah tua. Nah, itu seperti itu yang demografi. Dan psikografi ini lebih ke kejiwaan. Ya, lebih ke mentalitas. Ya, kaitannya. Silakan nanti cari psikografi itu apa. Biar kalian semakin jelas lagi. Berikutnya, Ustaz akan sampaikan 5 negara dengan konsumsi rumah tangga terbesar. Jadi kebutuhan rumah tangga itu terbesar. Ini dilakukan surveinya atau sensusnya pada tahun 2016. Ternyata Amerika Serikat yang menduduki tertinggi dalam konsumsi rumah tangganya. Yang kedua Tiongkok karena memang penduduknya besar. Terus Jepang, Jerman dan India. Kita tidak termasuk 5 besar ke item ini, konsumsi rumah tangga terbesar. Nah, lanjutkan. Sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah yang berbeda dengan konsumennya. Ya, pemenuhan kebutuhan itu, misalnya orang yang di Sukabumi, tidak bisa semuanya oleh wilayah Sukabumi dipenuhi kebutuhannya. Ya, pasti memerlukan atau dipenuhi oleh wilayah lain. Ya, beras tidak mungkin dipenuhi oleh Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan. Sayuran juga ya, ikan juga, itu harus dari luar kota atau luar wilayah dan yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Berikutnya mengenai harga nih, kita bahas atau kita perjelas mengenai harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang. Ya, jadi harga itu nilai tukar suatu barang atau nominal suatu barang. Ya, yang bisa dinyatakan dengan angka. Ya, yang dinyatakan dengan uang. Jadi harga itu misalnya semangkuk bakso misalnya 15.000. Nah, 15.000 itu harga, ya, harga. Nah, gimana kita bisa melakukan transaksi dengan barang tersebut? Nah, 15.000 tersebut dimanifestokan atau direalitaskan dengan sebuah uang. Di sana kan ada 5.000 dengan 10.000, 2 lembar berarti. 20 lembar juga 20 lembar. 1 lembar juga 20.000 bisa. 50 lembar juga bisa 1 lembar. 100.000 juga bisa, tapi ada kembalian. Ya, gitu ya. Nah, berikutnya fungsi harga adalah alat pengukur. Nah, harga ini sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Nah, biasanya kalau barangnya kualitasnya biasa-biasa, harganya tidak terlalu mahal. Tapi ketika barangnya bagus, berkualitas, ya itu akan lebih mahal atau malah mahal. Seperti kalian mungkin kaos 3 second ya. 3 second katanya mahal, kalau sama belum pernah beli. Katanya sih mahal, sama pikir ulang. Kalau hanya untuk beli kaos harganya sampai 200 ribuan. Mendingan cari yang kaos yang lebih murah tapi tidak jauh kualitasnya.
dan tentu harus nyaman. Ya, banyak kan? Bukan hanya 3 second. Banyak merek-merek yang di bawahnya, harganya di bawahnya lebih murah tapi tetap nyaman dipakainya. Banyak ya. Itu lebih ke penghematan sih. Lebih ke penghematan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau memang uangnya ada, ya silakan aja ya. Asal jangan, kalau kalian itu jangan membebani orang tua kalian. Tapi kalau misalnya tabungan, kalian nyicil sehari misalnya 5.000 dan seterusnya, ketika sudah seharga barang yang kalian inginkan ya silakan. Itu berarti kan hasil perjuangan kalian, itu mah bukan merepotkan orang lain ya, terutama untuk ayah dan ibu. Berikutnya, faktor-faktor yang mengakibatkan harga suatu barang di satu daerah dan di daerah lain dapat berbeda. Ya, kalian jangan kaget kalau ada barang yang sama, ternyata di daerah A dengan di daerah B, daerah Sukabumi dengan daerah Bogor ternyata beda harganya. Ya, jangan kaget karena ini pengaruhnya. Yang pertama, jarak distribusi. Semakin dekat dengan pabrik, harga itu akan semakin murah. Harga sayuran kalau kalian beli dari kebun itu lebih murah daripada di pasar. Karena kan sudah kena transportasi dari kebun ke pasar. Belum lagi orang yang mengantar, itu juga harus ada uang pengganti, uang kompensasi. Ya, jasa itu pengaruhnya. Dan semakin jauh dari pasar, itu secara hitung-hitungan ekonomi itu akan lebih mahal. Ya. Makanya jangan gembira dulu kalau misalnya ada barang lebih mahal tapi jaraknya jauh. Lebih baik yang lebih mahal sedikit tapi dekat. Ya, yang di mahal sih akan mahal kalau barang dikiranya murah tapi jaraknya jauh. Berikutnya, perbedaan kebutuhan. Ya, perbedaan kebutuhan ini yang akan mempengaruhi perbedaan harga. Misalnya ketika hujan, biasanya payung itu suka dibuat mahal, atau yang sangat jelas itu kalau menghadapi Idul Fitri, ya harga-harga itu mahal. Kebutuhan karena waktu, ya Lebaran itu kan setahun sekali. Nah biasanya barang-barang itu nggak tahu itu tersengaja atau memang kondisi sok mararahal arek Lebaran misalnya sebelum Ramadanan can harga geus naik. Itu begitu. Arek Lebaran naik deui. Itu kan suka, nah yang ini menjadi PR bagi kalian ya. Harusnya kan pejabat-pejabat itu harus mengantisipasi jangan sampai terjadi seperti itu. Apa cara antisipasinya? Stok barang diperbanyak, pendistribusiannya harus diratakan supaya masyarakat itu tidak sampai kekurangan. Karena kalau masyarakat kekurangan, harga akan naik. Ya, pedagang akan pasang harga tinggi. Kalau misalnya barang langka yang membutuhkan banyak, itu harga akan dinaikkan. Nah, kondisinya akan begitu. Setiap akan Ramadan, akan Lebaran, itu begitu. Tinggal kalian nih, mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang jadi pejabat yang menduduki posisi yang strategis, ya. Silakan buat kebijakan. Jangan sampai setiap mau Ramadan, setiap mau Lebaran, khususnya ya, sok mararahal. Ya, itu harus buat kebijakan. Kemudian di antara kalian ada yang jadi Menteri Perdagangan misalnya, atau Bulog, atau Menteri Keuangan yang posisi strategis. Berikutnya persaingan. Ya, persaingan sama halnya ketika Ustaz pernah memperlihatkan atau kita sama-sama mempelajari mengenai penjual susu murni. Ya, masih ingat ya? Itu persaingan. Si Bapak A karena laku naikkan terus 12.000. Ya, harga dipatoknya awalnya padahal 6.000, 8.000, 10.000, 12.000. Ketika 12.000 tidak ada yang beli, turunkan 10.000. Ketika 10.000 saingan yang terdekat malah 8.000. Ya, otomatis si A tersebut menurunkan juga 8.000. Itu ya, karena persaingan itu pasti harga akan berbeda-beda. Di supermarket ya, misalnya Ustaz bandingkan di Ramayana misalnya, maaf ini bukan berpromosi. Di Ramayana itu barang yang mahal itu baju. Ya, baju-baju kalau nggak salah. Dulu itu Ustaz sempat ke sana, baju yang murah.
Tapi barang-barang kebutuhan seperti makanan-makanan itu lebih mahal. Justru di Jogja yang lebih murah. Ya, pakaian yang lebih mahal. Nah, itu yang menghindari benturan persaingan. Atau misalnya ada barang A, B, C, D. Di Jogja yang murah itu AB, di Ramayana CD yang murah. Ya, itu gitu. Persaingan itu begitu. Makanya suka ada survei harga. Survei harga itu tujuannya untuk itu, menghindari persaingan, ya, diminimalisir, tapi tetap dari nama-nama persaingan pasti ada, ya. Berikutnya, perusahaan dapat menetapkan harga di suatu produk yang dijual ke luar negeri. Ya, jadi perusahaan bisa mematok harga suatu produk yang dijual ke luar negeri antara lain melalui 3 cara berikut. Ya, ada kebijakan-kebijakannya, ada kebijakan etnosentris. Ini lebih ke kesukuan, ya, etnis, kesukuan. Berikutnya kebijakan geosentris, kewilayahan di muka bumi. Dan ada kebijakan polisentris, ini lebih ke politik, ya, atau kekuasaan. Ya, ini kebijakan-kebijakan menjual barang ke luar negeri. Nah, anak sekalian, ini untuk pertemuan nanti saja, ya, mengenai pasar. Untuk pertemuan sekarang Ustaz cukupkan sampai slide ini aja, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di chatkan aja ke Ustaz, ya. Insya Allah Ustaz akan jawab, ya. Mohon maaf dari Ustaz kalau ada kesalahan. Ustaz cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.